Ternyata teman-teman, Aguan dan Antoni Salim semestinya selesai jika para bobo bertindak. Kita lihat videonya. Aguan Antoni Salim dipanggil pengadilan kagak datang, Bang. Iya. Begitu dipanggil oleh presiden datang. Betul. Sebenarnya kan selesainya gampang juga kalau presiden panggil Aguan, panggil Antoni Salim, panggil Tommy Winata, tapi konteksnya bukan ngomongin Danantara, bukan ngomongin ekonomi negara, tapi ngomongin kezaliman mereka dan minta mereka tanggung jawab. Selesai. Baik. Pertama, Prabowo lebih banyak diam, guys. saya ingin mendudukkan kembali logika perlawanan atau logika perjuangan ya. Jadi sebenarnya kita harus berangkat dari akidah kita Islam bahwa dalam logika perlawanan atau perjuangan itu tidak ada yang kalah, selalu menang gitu. Amin. Ukurannya apa? Nah, parameternya apa? Manakala kita tetap menapaki jalan kebenaran dan istiqomah sampai akhir hayat di jalan itu, itulah ukuran kemenangan. Amin. Jadi bukan apakah lawan itu menjadi kalah karena perjuangan kita, karena kemenangan itu sebenarnya juga bukan ikhtiar kita. Kemenangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah An-Nasr itu ditegaskan oleh Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini yang menarik adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa ketika kemenangan kita diminta untuk banyak bertasbih dan istighfar? Ya, karena umumnya kita terlalu terbawa pada logika kausal tadi. Sebab akibat, seolah-olah sebab dari kemenangan itu adalah ikhtiar kita melakukan perlawanan. Padahal kemenangan itu adalah pemberian. Tapi memang pemberian itu tak kemudian datang begitu saja. Maka hari ini kita semua sebenarnya sedang melayakkan diri untuk menerima pemberian dari Allah berupa nasrullah dan kemenangan. Memantaskan diri. Iya, memantaskan diri agar memang kita layak diberi pertolongan dan kemenangan. Sebab tanpa pertolongan Allah tidak akan ada kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari berbagai temuan data lapangan, baik terkait perampasan tanah di laut, pagar lautnya, sertifikat lautnya, apalagi perampasan tanah di darat, ya kita publik harus membawa perkara ini jangan ke arah pinggiran, tapi harus kepada muara persoalan, sebab atau akar dari biang kezaliman yang terjadi di tanah Banten ini. Makanya tadi kalau sudah sering disebut nama Ali Hanafi Ahlijaya, saya tegaskan Ali Hanafi Ahlijaya itu juga otak dari pagar lautnya, juga otak dari sertifikat lautnya, juga otak perampasan tanah di daratan. Yang kalau di tanah daratan ini peristiwanya sudah lama, bukan hanya sejak PSN di 2023 lalu bulan Maret ditetapkan, tapi sejak lama. Ada yang sejak 2015, 2017, ada 2018 banyak gitu. Nah, sehingga kita semua jangan mau percaya pada sinetron hukum yang saat ini sedang diperagakan oleh badut-badut kekuasaan yang ada di pemerintah. Siapa dia teman itu? Misalkan badut kekuasaan yang menyatakan bahwa pagar laut sudah selesai, sudah tuntas, sudah ada komitmen untuk membayar 48 miliar rupiah, pelakunya adalah Kades Kohot dan juga staf Kohot Arsin dan Tarasin. Saya bilang ini badut gitu. Kenapa? Secara realitas pertama pagar lautnya itu sendiri sampai sekarang masih ada. Kemarin itu saya ngecek ada pagar laut masih ada. Tadi niatnya begini Bang, kami itu sebenarnya mau sewa kapal. Tapi karena terjadi proses penyurutan air, kapal mengalami pendangkalan, jadi nggak bisa kita naikin. Ya kandas gitu ya, kandas istilahnya. Lalu diminta nunggu besok jam 10 lah biar naik lagi biar kita. Tapi sayang kan kita udah jauh, akhirnya kita siasati podcastnya tetap di pinggir pantai, tapi kita masuk ke proyek untuk menuju lokasi pinggir pantai yang sudah diuruk, yang tadinya kalau kita lihat dari seberang itu jauh. Jadi kita masuk proyek, menyusur proyek, lewati kendaraan-kendaraan truk yang luar biasa banyak tadi. Sambil mudah-mudahan ini bisa kita kecoh nih satpamnya gitu. Ya alhamdulillah bisa kita kecoh gitu. Bisa kita kecoh sampai kepada lokasi yang kita inginkan, dan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, pagar laut masih ada. Masih ada ya. Yang kedua, bahkan ada pagar laut itu yang sudah berubah menjadi wilayah daratan yang sudah diuruk. Jadi menarik, Bang. Saya dulu kan kepikiran yang namanya reklamasi itu kan dari tengah ya dikasih pancang besar, baru dikasih pasir, wah, jadi daratan terus ditimpa lagi. Saya pikir begitu. Ternyata ada proses kayak makan bubur ayam, tapi kalau ini menambah bubur di pinggiran gitu. Jadi ketika ada bibir pantai, ada garis pantai di sini,
Nah, wilayah lautnya dikasih tanggul-tanggul. Yang sebelah belakang tanggul itu kan ada air lautnya. Air lautnya itu dikeringkan. Setelah kering diuruk. Jadi pelan-pelan ini ya menambah luas daratan dengan teknik itu. Hanya nanti mungkin kalau yang sudah terlalu dalam itu harus ada tambahan urukan pasir laut tadi begitu. Jadi hari ini reklamasi yang kita narasikan itu akan memanfaatkan PP 18/2001 sudah dijalankan, dan itu jelas dengan dalih bahwa dia punya sertifikat di pantai tadi, karena nggak mungkin dia berani nguruk kalau nggak ada sandaran legitimasi. Makanya kenapa kok banyak ya tanah-tanah di daratan itu asal diuruk tanpa nanya pemiliknya, tanpa negosiasi, karena mereka merasa pede karena sudah punya sertifikat yang di overlap di lokasi itu gitu loh. Makanya dasarnya adalah yang mereka punya, yang abal-abal tadi yang kemarin di DPR kami bongkar ada 900 hektar atas nama hanya 3 orang atau 9 juta meter persegi. Ada Engcon atau Agojali, ada Freddy dan juga ada Hendry gitu. Nah selanjutnya yang penting juga bahwa saya kira kita tidak boleh ya, bukan berarti kita tidak percaya, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara, yang terakhir kan menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2024 sampai 2029. Yang dalam lampiran PSN-nya itu kan ada 29 PSN baru Prabowo dan ada 48 PSN yang sifatnya carry over atau lanjutan. Dan dari 77 totalnya tadi itu kan memang tidak ada PIK 2 yang masuk dalam status PSN, termasuk yang di Rempang gitu. Tapi harus kita sadari begini, ini oligarki Aguan, Antoni Salim, TW ini nggak peduli dia mau masuk PSN atau enggak, tetap aja dia zolim kepada rakyat, jalan terus gitu. Coba lihat sekarang di Rempang, apakah kemudian mereka berhenti karena sudah tidak ada status PSN? Jalan terus. Di PIK 2, apakah kemudian mereka tiba-tiba berhenti? Enggak, jalan terus gitu loh. Nah justru sebenarnya ini saya ilustrasikan negara itu memang menurut saya dengan munculnya Perpres nomor 12 2025, negara itu seperti hanya absen. Kalau orang dipanggil absen di ruang kerja atau sedang sekolah, itu hanya setor muka gitu. Absen, setor muka, habis itu pergi lagi. Tapi tidak benar-benar hadir mendampingi rakyat untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak rakyat. Nah itu yang tadi kami waktu konpres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang gugatan, ya kami keluhkan itu. Kenapa negara kok tidak hadir? Tapi karena ya kita harus belajar menjadi anak-anak yang tangguh, karena kita sudah diperlakukan sebagai anak yatim. Anak yatim itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau dia badung sekalian, kalau baik sekalian. Nah kita ambil yang kedua, ya sudah kita berjuang baik sekalian gitu loh. Jangan kemudian kita jadi badung gitu. Kenapa? Idealnya kan negara menjadi orang tua kita, ya mengasuh kita, meramut kita, melindungi kita, memenuhi hajat kita. Hari ini kan rakyat di Banten khususnya yang kena korban PIK 2 ini kan mereka merasa menjadi yatim. Tidak ada yang meramut mereka, melindungi mereka, tidak ada, hajat mereka terbengkalai. Untung saja ada Mang Khalid, ada Bang Gufro. Iya, ngeles. Seperti itu ya ternyata ya. Ya, seperti yang kita tahu lah teman-teman semua. Yang jelas, Aguan dan Antoni Salim mestinya selesai jika Prabowo bertindak ya. Tapi faktanya Prabowo mengundang Aguan untuk membahas Danantara bersama 9 naga. Untuk apa? Untuk investasi dong ya. Ngapain ngurusin hal-hal receh seperti masyarakat Banten yang dizolimi. Seperti itu teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.